Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita mau lihat satu tempat yang biasa juga dikunjungi peziarah di Kabupaten Gorontalo. Memang ini belum banyak orang melihat langsung tempat ini. Tapi sebenarnya ini kalau kita melalui jalan Gorontalo Outer Ring Road itu kelihatan sekali dia berada di perbukitan, teman-teman sekalian. Jalan menuju ke tempat ini sudah kelihatan, dan ini memang tempat ziarahnya ini ada di perbukitan atau di tempat yang agak tinggi. Jadi kalau kita melewati tempat ini, kita akan menuju ke makamnya. Dia akan melalui sekitar kurang lebih 60 sampai 70-an anak tangga ya, bisa sampai ke atas mungkin atau lebih juga ya. Jadi teman-teman sekalian, ini sudah kelihatan bangunan makam dari Aulia Imam Awal Samsudin Syahri Aulia Sidrat. Itu di sini disebut sebagai pendiri Jamaah Laduna Ilma Indonesia, yang kebetulan beliau itu dimakamkan di Gorontalo. Sebenarnya beliau ini lahir di Yogyakarta 10 November 1948. Kemudian beliau meninggal di Bitung pada tanggal 16 Mei 2010. Jadi Aulia pendiri Jamaah Laduna Ilma Indonesia, teman-teman, kita lihat udah ada di anak tangga, kita mau menuju ke atasnya ini, teman-teman sekalian. Jadi Aulia ini memang makamnya merupakan sebuah makam yang berdiri gagah di perbukitan Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Ini pintu masuknya, teman-teman. Area makam ini memang cukup besar. Di lokasi ini juga terdapat bangunan terbuka, dan makam ini memang milik dari Imam Awal atau pendiri Jamaah Laduna Ilma Indonesia. Makam ini memang didesain sedemikian rupa, teman-teman. Setelah nanti kita melalui anak tangga ini, kita akan sampai di puncaknya. Jadi makam ini menyerupai makam raja-raja Islam yang bisa kita temui juga di beberapa wilayah Gorontalo, seperti makam Raja Aulia Ilato Jupanggola, makam Raja Aulia Huta Ala, dan sejumlah makam raja lainnya yang serupa seperti makam dari Imam Awal Samsudin Syahri Aulia Sidrat ini. Ini, teman-teman, kita coba melihat tempat ini dari dekat, dan kita coba mengenali siapa Aulia Sidrat ini, teman-teman sekalian. Jadi Aulia Sidrat ini memang dari beberapa kisah yang diriwayatkan oleh penduduk sekitar ini, merupakan anak dari seorang panglima militer yang sempat bergabung dalam pasukan Jenderal Sudirman yang berjuang pada perang gerilya di Yogyakarta. Jadi tahun 1948, kedua orang tua dari Imam Awal ini dipindah tugaskan ke kota Manado, Sulawesi Utara, untuk bergabung di Batalion Worang Manado. Nah, sejak saat itu Imam Awal berusia 40 hari, jadi sejak kecil dia sudah berada di kota Manado ya, teman-teman sekalian. Kita sudah berada di area makam, jadi saya ini mau menuju ke tempat air wudhu di sebelah kiri saya ini nanti, teman-teman sekalian. Ini di kompleks perbukitan di atas, jadi ini kita bisa melihat gor langsung dari atas ya, teman-teman sekalian. Jadi di sini memang tempatnya tempat terbuka, jadi kita bisa rileks, bisa melihat pemandangan dari atas ini. Ini tempat air wudhu di depan saya ini. Lanjut, teman-teman sekalian, Imam Awal ini mengawali pendidikan di Manado. Beliau bersekolah di Freeball School atau TK Belanda dan SD Belanda di kota Manado. Selanjutnya jenjang SMP dan SMA beliau melanjutkan sekolah di Surabaya. Imam Awal ini orangnya menyukai musik, sampai-sampai dirinya membentuk grup, yaitu suatu saat saudara perempuan dari personil musiknya jatuh sakit. Dirinya kaget saat ingin membawa teman wanita ini berobat, dan pasalnya Imam Awal ini memiliki tubuh yang besar namun tidak mampu mengangkat perempuan tersebut, sehingga Imam Awal
mencurigai ada kekuatan gaib di balik sakitnya wanita itu. Jadi ini ada sekilas cerita-cerita dari sekitar sini. Kendati imam awal ini juga orang yang suka berolahraga, terus dirinya juga belum percaya dengan hal-hal gaib. Nah, meskipun bapaknya beragama Islam, dia belum percaya syariat-syariat yang dia pelajari, kaidah-kaidah yang ada syariat-syariatnya. Dan dari kejadian itu imam awal ini berkelana ke beberapa wilayah Indonesia seperti Aceh, Papua, Kalimantan, dan Gorontalo. Tujuannya tidak lain untuk mencari seorang yang bisa mengobati wanita yang tadi sakit itu, yang saya katakan tadi sakit. Di tengah pengembarannya ini, tibalah ia di Gorontalo dan imam awal bertemu dengan seorang guru besar di Gorontalo, yakni Imam Pace Nurjana. Dari Imam Pace Nurjana, imam awal itu diperintahkan untuk berhalwat di salah satu pegunungan yang ada di Kecamatan Bolehuto, Kabupaten Gorontalo selama 4 tahun. Lalu ia menikahi seorang perempuan muslim asal Gorontalo. Setelah menikah, beliau lebih tekun lagi belajar Islam dan tidak lama kemudian dia kembali ke Manado untuk berhalwat selama 4 hari. Dan kemudian melanjutkan halwatnya di Kota Bitung, dan disinilah hal-hal aneh terjadi sampai datang sosok gaib yang membelajarkannya tentang Islam. Itu dari penduduk setempat menceritakan hal ini. Dari halwatnya kemudian imam awal mulai mengajar tentang ajaran Islam, juga beberapa ilmu kepada beberapa jamaah, salah satunya ilmu laduna ilmah ya. Jadi ada cerita penduduk setempat itu mengungkapkan jamaah laduna sudah tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia seperti Gorontalo, Ternate, Papua, Manado, Jogja, Makassar, dan sebagainya. Belum sempat diceritakan tadi. Awalnya untuk masuk menjadi jamaah laduna ilmah harus melalui beberapa proses seperti pembaiatan, dan di Gorontalo saja kita sudah melihat sejumlah 5.000 jamaah, kemudian ditambah di beberapa jamaah yang ada di daerah lain yang ada di Indonesia. Menurut keterangan Imam Runil. Imam Runil ini bercerita dahulu ajaran laduna ilmu sempat menjadi kontroversi di masyarakat, bahkan sempat dikatakan sebagai aliran sesat. Namun menurut Imam Runil hal itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang yang ingin mencari jalan kebenaran. Kendati dalam ajaran itu katanya hanya mengajarkan sesuai dengan tuntunan agama Islam, yaitu Al-Quran. Seiring berjalannya waktu, pada 16 Mei 2010 imam awal kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Bitung usia 63 tahun, dan oleh jemaah imam awal dimakamkan di Desa Pinangunian, Kota Bitung. Dalam kurun waktu 49 jam jenazah dipindahkan ke Desa Tombolango, Kecamatan Lola, Kabupaten Bolamongondo, dan setelah dimakamkan selama 3 tahun di Tombolango, jenazah imam awal dipindahkan lagi ke Gorontalo pada 25 Januari 2013. Karena di 2 daerah sebelumnya banyak masyarakat non-muslim yang ada kontroversi sedikit, teman-teman sekalian, ini yang belum kami ketahui. Kemudian saat jenazah imam awal akan dipindahkan ke Gorontalo, masyarakat tercengang dengan kondisi jenazah yang masih utuh dan tidak berbau. Kendati dirinya sudah lama terkubur di makam sebelumnya di Kecamatan Lolak ya. Jadi baunya masih wangi seperti pertama kali akan dimakamkan. Bahkan menurut warga setempat ada beberapa tanaman warga yang sulit berbuah. Namun saat jenazah imam awal dimakamkan di lokasi ini, tanaman warga malah makin subur. Ini pertanda ada keberkahan. Itu seperti itu cerita-cerita dari jamaah setempat. Jadi teman-teman sekalian, ada hal menarik dari kami berkunjung ke tempat ini, yaitu bahwa siapapun kita yang memahami dan kita mengerti tentang pentingnya ziarah kubur itu, banyak hal yang tentu kita lihat kaum muslimin yang antusias melakukan ziarah kubur pada saat-saat misalnya sesudah sholat id pada bulan-bulan Ramadan. Sejauh mana kebenaran ini menurut syariat Islam, kita lihat ada termasuk pendapat dari Dai Kondang Ustadz Abdul Somad yang menjelaskan masalah ini dalam buku yang disusunnya 30 fatwa seputar Ramadan. Ziarah kubur menurut hukum asalnya adalah sunnah karena mengingatkan manusia kepada akhirat.
Disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ziarah ke makam ibunya. Beliau menangis dan membuat orang-orang di sekelilingnya ikut menangis. Rasulullah kemudian berkata, aku memohon izin kepada Tuhanku agar aku memohonkan ampun untuknya. Maksudnya untuk ibunya. Ia tidak memberikan izin untukku. Aku memohon izin agar aku ziarah ke makamnya. Ia memberi izin kepadaku. Maka ziarahlah kamu ke kubur. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad sahih, dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Ziarahilah kamu ke kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu membuat zuhud di dunia dan mengingatkan kepada akhirat. Jadi tidak ada waktu tertentu untuk melakukan ziarah kubur. Nah, meskipun sebagian ulama menyatakan pahalanya lebih besar jika dilakukan pada hari-hari tertentu seperti hari Kamis dan Jumat. Karena kuatnya hubungan ruh dengan orang-orang yang meninggal dunia, meskipun dalilnya ini masih ada juga tarik-menarik. Tapi dari ini kita dapat ketahui bahwa ziarah kubur setelah sholat Id misalnya, dan tujuannya untuk mengambil pelajaran dan mengenang orang-orang yang telah meninggal dunia ketika masih hidup, dan mereka sama-sama merayakan hari raya juga, memohonkan rahmat untuk mereka dengan berdoa. Maka boleh bagi anak laki-laki, adapun bagi perempuan telah dibahas dalam fatwa-fatwa sebelumnya. Jadi ziarah kubur setelah sholat Id ataupun pada hari-hari tertentu. Teman-teman sekalian, ada hal yang perlu kita ketahui bahwa tidak boleh bagi peziarah kubur dan yang lainnya untuk berdoa, meminta kepada orang yang sudah meninggal, memohon perlindungan istighosah kepadanya, bernazar kepadanya, menyembelih untuknya di sisi kubur mereka atau di tempat manapun untuk mendekatkan diri dengannya dalam rangka meminta syafaat kepada mereka atau mengharap kesembuhan maupun membantu mereka dalam melawan musuh-musuhnya, juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain. Karena semua perkara ini termasuk ibadah, sedangkan ibadah semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi teman-teman sekalian, pada intinya kita mengunjungi tempat ini adalah untuk seperti yang kami sampaikan tadi, sesuai dengan apa yang kita baca dalam bukunya Ustadz Abdul Somad, bahwa ziarah kubur itu memang intinya kita memperoleh iktibar, mengingat kepada kematian. Karena sebenarnya apa yang kita kunjungi saat ini seorang waliullah, kita memohon kepada Allah bahwa kita dan dirinya ataupun beliau yang sudah mendahului kita semoga beroleh tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah, dan kita juga yang akan menyusul semoga tetap diberikan keberkahan di dalam mengisi kehidupan ini. Dan jadi teman-teman sekalian, kita sudah banyak melihat bahwa di tempat-tempat ziarah yang ada di Provinsi Gorontalo, di kabupaten kota juga, teman-teman kita sudah mendapatkan gambaran-gambaran tentang makam para aulia, para waliullah. Namun kita mungkin masih belum melihat langsung tentang makam yang ada di Desa Timbuato, Kecamatan Telaga Biru ini. Jadi teman-teman sekalian, banyak hal yang bisa kita lihat di tempat ini dan banyak kisah memang yang tersimpan di tempat ini. Karena ketika kami belum datang ke tempat ini memang belum ada informasi tentang siapa yang dimakamkan di sini, dan apapun yang terjadi di sini kita tidak ketahui. Jadi teman-teman sekalian, kita semua berdoa semoga kita kaum muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan, dapat memahami agama ini secara konsisten di atas pelaksanaan kaidah yang benar, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis atas dasar akidah, dan dalam perkataan maupun perbuatan kita selalu tidak melaksanakan atau tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Dan sesungguhnya kepada Allah semata-mata kita mendapatkan dan bermohon pertolongan, dan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengirimkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong
mereka-mereka yang dikumpulkan dengan para waliullah, dikumpulkan dengan para habaib di akhir zaman dan bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikuti terus channel saya, jangan lupa like, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.